Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang minggu ke-9 ya. Jadi kita akan melanjutkan materi dari statistik industri. Minggu 9 kita akan pelajari yang namanya metode analisis regresi ya. Nah, nanti minggu selanjutnya kita akan pelajari lanjutan ya dari analisis regresi. Untuk yang pertama kita akan pelajari yang sederhana. Jadi analisis regresi yang sifatnya masih sederhana. Ya, tahu nanti kita akan mencoba menggunakan secara manual ya. Jadi menganalisa secara manual dengan perhitungan manual dahulu dengan Excel begitu. Nanti setelah itu kita akan mencoba menggunakan software SPSS. Sebelumnya kita harus memahami konsep dari analisa regresi. Nah, analisis regresi ini salah satu alat ya, alat analisa untuk studi ya ketergantungan atau studi hubungan pengaruh ya dari satu atau lebih variabel bebas ya, atau nama lainnya variabel independen, atau mempengaruhi terhadap variabel yang tidak bebas atau variabel dependen atau yang dipengaruhi. Jadi di dalam analisa regresi itu ada dua macam variabel ya, ada dua variabelnya. Nah, yang pertama itu variabel independen gitu ya, namanya independen. Nah, jadi variabel independen ini ada bisa lebih dari satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini akan mempengaruhi ya variabel dependen. Nah, variabel dependen. Nah, variabel dependen di sini jumlahnya hanya satu variabel, hanya satu ya, hanya satu. Kalau independen di sini yang mempengaruhi bisa lebih dari satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu ciri salah satu ciri utama dari analisis regresi. Nah, tujuannya apa? Gunanya apa? Ini untuk meramalkan, bisa untuk memprediksi begitu ya, nilai variabel dari di sini. Jadi nanti setelah mendapatkan suatu model regresi, persamaan regresi, nanti bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan dari variabel dependennya di sini. Gitu. Ya, itu ya sekilas pengertiannya. Nah, sekarang penerapannya, contohnya ya. Nah, misalnya begini, ada dua variabel di sini ya. Misalnya tinggi orang tua. Variabel pertama tinggi orang tua ya terhadap tinggi anak. Nah, di sini berarti tinggi orang tua apakah memiliki pengaruh hubungan ya atau analisis ketergantungan terhadap tinggi anaknya. Ada variabel tinggi orang tua apakah mempengaruhi atau berhubungan dengan tinggi anaknya. Nah, ini perlu diketahui apakah benar ya, gitu. Kemudian misalnya analisis pengaruh hubungan antara pendapatan dengan konsumsi rumah tangga. Nah, gitu ya. Ini bisa dicek atau dianalisa dengan menggunakan analisis regresi. Harga dengan penjualan ya. Kemudian tingkat upah dengan pengangguran. Nah, apakah ada hubungannya? Apakah ada pengaruhnya? Nah, di sini arti dari pengaruh hubungan di sini ada pengujiannya. Jadi nanti ada tingkat pengujiannya signifikan berpengaruh atau tidak, begitu ya. Jadi secara apa konsep itu mungkin ada ya pengaruhnya. Misalnya tingkat ada ya konsepnya tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Nah, tetapi kita akan menganalisa berdasarkan data dan fakta ya. Kemudian kita cek pengujiannya. Nah, itu seberapa signifikan pengaruhnya. Nah, ini peranan dari analisa regresi. Jadi
berdasarkan data fakta yang ada, kemudian kita uji pengaruhnya dengan menggunakan analisa regresi. Banyak penggunaan analisa regresi itu di semua permasalahan yang pasti itu ada hubungan gitu. Jadi ada yang mempengaruhi, dan kemudian ada yang dipengaruhi gitu. Ketika itu ada, maka kita bisa mengujinya dengan menggunakan analisa regresi ini. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ada hubungan pengaruh atau tidak, kan begitu ya, analisa regresi. Terus kemudian muncul pertanyaan, bagaimana perbedaannya dengan korelasi, analisa korelasi. Korelasi kan juga menguji atau meneliti terkait hubungan. Nah, ada perbedaan antara korelasi dengan regresi. Regresi di sini sifatnya lebih detail ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi begitu ya. Lebih tinggi, lebih dalam analisanya dibanding dengan korelasi. Buktinya adalah pertama, kalau regresi di sini hubungan pengaruhnya di dalam hasil analisisnya itu sudah menunjukkan suatu nilai. Nilai pengaruhnya berapa besar, berapa kecil, berapa besar, itu regresi. Tetapi kalau pada analisa korelasi itu masih belum menunjukkan suatu nilai, tetapi menunjukkan kuat, cukup, atau rendah hubungan begitu. Nilai korelasi itu kan antara 0 sampai 1 ya. Nah, atau juga ada yang negatif kan, bisa negatif 1, jadi antara -1 sampai 1. Nah, misalnya kalau mendekati -1 atau 1 kan korelasinya kuat ya, kuat. Mendekati 0 korelasinya tidak kuat. Nah, cuma di sini sifatnya hanya suatu interval ya, kuat, cukup, atau tidak kuat relasi. Tapi kalau regresi nanti hasilnya juga akan menunjukkan besarnya nilai pengaruh berapa misalnya. Gitu ya. Kemudian di dalam regresi ini variabelnya itu ada yang sifatnya variabel independen tadi yang mempengaruhi, dan variabel yang dependen atau yang dipengaruhi atau yang tidak bebas. Jadi ini memiliki perbedaan status atau memiliki perbedaan level. Jadi di sini misalnya adalah yang mempengaruhi, independen ya. Nah, biasanya ditandai dengan panah. Jadi variabel di sini mempengaruhi variabel di sini. Nah, levelnya berbeda. Tetapi kalau korelasi di sini dua variabel itu sifatnya adalah sejajar begitu ya. Jadi misalnya variabel di sini A sama variabel B. Nah, ini bagaimana hubungannya? A sama B ini bagaimana hubungannya? Kuat, cukup, atau tidak kuat hubungannya? Ya, korelasinya. Nah, tapi kalau pada regresi ini ada variabel bebas, tidak bebas, variabel independen, variabel dependen, variabel mempengaruhi, variabel dipengaruhi. Jadi di sini ada sifatnya yang berbeda variabelnya. Nah, ini dua hal yang menjadi perbedaan mendasar antara analisa regresi dengan korelasi. Diharapkan bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya istilah dan notasi di dalam regresi itu pada umumnya notasinya dilambangkan dengan Y dan X. Y di sini adalah variabel dependent ya. Variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi begitu ya. Kalau X variabel independent, variabel yang mempengaruhi ya. Nah, ini secara umum seperti itu notasinya dan istilahnya. Nah, ini nama lainnya begitu ya, nama lainnya, tapi pada umumnya adalah disebut variabel independen, variabel dependen ya, atau disebut variabel yang mempengaruhi, variabel yang dipengaruhi begitu.
pertama yang nanti kita akan tentukan atau kita hitung adalah kita harus membuat persamaan regresinya. Nah, untuk yang pertama ini kita buat yang sifatnya sederhana, persamaan regresi linear yang sederhana. Sederhana di sini adalah maksudnya variabel x ya, atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang di atau variabel independen ya, itu hanya satu jumlahnya. Artinya variabel y ini hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen. Maka kalau seperti ini disebut sebagai regresi yang sederhana. Jadi variabel yang mempengaruhi atau independennya hanya satu. Nah, kita lihat persamaan di sini. Persamaan y di sini adalah persamaan dari yang diramalkan atau variabel a ini adalah konstanta, b adalah koefisien regresi yang nanti kita hitung, kita cari. X ini adalah variabel bebas atau independen, e di sini errornya ya, error ya, atau nilai sisa, nilai residu gitu ya. Antara apa? Antara y data asli dengan y hasil prediksi. Itu error namanya. Nanti kita itu. Nah, di sini yang mungkin perlu kita pelajari rumusnya adalah kita mendapatkannya untuk koefisien regresi. Ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Oke, nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai B di sini koefisien regresinya, baru kita mencari nilai A. Nah, ya, lebih mudah nilai A di sini ya. Oke. Nah, untuk kita bisa paham, kita coba contoh ya, contoh kasus. Nah, di sini ada dua variabel. Jadi begini, ingin meneliti apakah pengaruh iklan terhadap penjualan ya, dari data yang dipunya, misalnya ada 8 data ya perusahaan. Nah, dari 8 data perusahaan di sini ada variabel iklan sama penjualan. Apakah ada pengaruhnya iklan ini terhadap penjualan? Nah, datanya seperti ini ya. Jadi berarti di sini pengaruh iklan promosi ya. Ini anggap saja di sini adalah misalnya biayanya ya, biaya iklan di sini. Nah, kemudian di sini adalah hasil penjualannya dari 8 data ya. Nah, kemudian dari data ini coba kita hitung ya, kita hitung. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh iklan terhadap penjualan? Maka di sini di dalam statistik kita pasti akan menentukan hipotesis. Ya, ini tahapan secara ilmiah ya. Jadi misalnya hipotesis awalnya H0 tidak terdapat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Nah, H1-nya yang mau kita uji terdapat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Nah, ini hipotesisnya ya. Dalam analisa regresi, coba kita membuatnya dengan detail ya, satu-satu ya. Jadi pertama, kita buat persamaannya dulu. Kemudian kita hitung nilai prediksi dari hasil persamaan di sini, ya. Kemudian kita prediksi, gitu ya. Coba kita hitung dulu dengan manual dengan Oke. Nah, sebagai contoh ini, ini data kita ya. Jadi ini data penjualan ya. Kemudian ini iklan atau promosinya. Ya. Nah, kita hitung dulu koefisien di sini untuk mendapatkan nilai koefisien ya. Jadi persamaan regresinya kan ini. Y sama dengan A plus B begitu kan. Nah, nilai B-nya kita hitung dulu. Nilai B-nya adalah seperti ini ya. N itu adalah jumlah data ini.
ada berapa? 8 ya. Sigma XZ di sini adalah didapatkan dari, nah berarti begini. Jadi ini data X saja ya. XZ ini kita kalikan dulu ya. Ini kita kalikan. Nah, kemudian kita total ke bawah. Nah, berarti ini ya. Nah, ini adalah sigma XZ. Nah, ini ya berarti ini sigma XZ. Ini sigma XZ. Kemudian sigma X berarti ini ya. Jadi X-nya ini kita total, kita jumlah gitu. Nah, kemudian sigma Z berarti ini kita total ya. Kemudian sigma X berarti ini kan ya, ini rumusnya. Nah, ini ya, kemudian kita total. Nah, ini ketemu di sini. Kemudian sigma X dikuadratkan, berarti sigma X ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Nah, di sini ini sudah ada rumusnya ya. Coba ini. Nah, ini. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi sesuai dengan ini, jadi kita dapatkan 1,5 ya. Kemudian nilai A-nya adalah sigma Y ya. Sigma Y berarti ini ya. Ini sigma Y, kemudian dikurangi B, hasilnya B ini dikalikan sigma X-nya ini, nah dibagi N 8. Ini ya. Nanti silakan dicoba ya, silakan dicoba apa soalnya ini nanti ada apa di bawahnya ya, nanti ada soal latihan di bawahnya, silakan dicoba. Oke, kita sudah mendapatkan persamaannya ya. Persamaannya ini, persamaannya oke ya. Dari hasil persamaan di sini kemudian kita akan menghitung prediksinya, nilai prediksi dari penjualan. Nilai prediksi dari penjualan ya, ini nilai prediksinya. Nah, ini ya nilai prediksinya kita masukkan. Jadi dari persamaan ini di sini misalnya datanya adalah X di sini. Jadi ya sama dengan ini ya, 40 ditambah ya koefisien B-nya ini ya dikali, nah datanya X1 ya. Ya, enter. Nah, ini nilai prediksi untuk yang pertama ya, yang pertama ini. Nah, begitu juga ini seterusnya ke bawah ya, sama ya. Ya, ini nilai prediksinya. Kemudian nilai errornya. Nilai error adalah selisih ya. Selisih antara data asli di sini penjualan dengan data prediksinya, begitu error. Nah, berapa nilai errornya? Ini saya tulis error. Ya, ini dikurangi prediksi ini. Nah, ini 6 ya. Kita cek ini sekian. Jadi selisih atau perbedaannya sekian. Jadi kita sudah mendapatkan nilai prediksinya, kemudian kita juga mengetahui selisihnya ya atau errornya ya. Oke, itu pertama, kita sudah mendapatkan dua nilai ini ya. Kemudian coba kita mendapatkan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu untuk apa? Koefisien determinasi ya, kita lihat sebentar. Determinasi di sini untuk mengetahui ya berapa besar hubungan begitu. Seberapa
hubungan dari variabel independen yang X tadi terhadap Y-nya yang dipengaruhi ya. Nah, nilai koefisien determinasi itu notasinya R kuadrat. Nah, nilainya itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin besar hubungannya begitu. Semakin besar hubungan dari nilai X terhadap Y atau nilai yang pengaruhi terhadap pengaruhi begitu. Semakin besar ya. Nah, kemudian ada lagi istilah koefisien determinasi yang disesuaikan, adjusted ya. Nah, jadi kalau misalnya variabel yang independen ya itu banyak ya. Nah, di situ nanti akan mempengaruhi nilai Y-nya atau yang dipengaruhi sehingga istilah perlu disesuaikan begitu. Nah, ini di dalam analisa ini biasanya R kuadrat sama R adjusted ini dikeluarkan begitu. Ada hitung-hitungannya. Ya, jadi pertama kita harus menghitung R kuadrat. R kuadrat didapat dari mana? R kuadrat didapatkan dari ini adalah error ya, errornya ya. Jadi Y data asli faktanya dikurangi prediksi ya. Selisihnya dikuadratkan kemudian dijumlah ya. Nah, kemudian dibagi dengan Y data asli dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dijumlah ya. Oke, kalau dari sini ya. Nah, rata-ratanya berapa ini ya. Ini ya. Terus rata-rata Y berapa? 76 ya. Ini rata-rata Y. Nah, ini rata-rata Y. Terus Y. Nah, ini ya 76. Ini dikurangi ya. Oke. Nah, ini sama ini kita bagi begitu kan. Nah, sehingga ketemu koefisien determinasinya. Ini ya, hitung-hitungannya di sini. Nah, jadi 1 dikurangi ini ya. Nah, hasilnya 74 atau 0,74 begitu. Nah, ini cukup besar ini. Artinya apa? Variabel iklan atau promosi ya, X-nya ini mampu menjelaskan variabel penjualan Y sebesar 74%. Hubungannya cukup besar ini. Cukup kuat. Sisanya 26% dijelaskan variabel lainnya di luar persamaan ini, di luar model ini ya, di luar model yang ada ini. Besar berarti pengaruhnya. Oke, itu ya koefisien determinasi. Kemudian selanjutnya kita harus juga mengecek kesalahan baku. Kesalahan baku atau standar error ya. Kesalahan baku atau standar error. Dari model yang kita dapatkan. Jadi namanya kita melakukan estimasi, prediksi, meramalkan pasti ada kesalahannya ya, kesalahan bakunya atau standar error. Nah, di sini cara kita menghitung manualnya ya, yakni adalah dengan melihat error dari setiap data Y-nya, Y asli ya, Y aktualnya Y prediksi kan, kemudian dijumlah dibagi jumlah data dikurangi K. Nah, ini variabelnya ada dua ya, X dan Y tadi ya. Kemudian kita bagi, ketemu ini. Nah, ini adalah standar error dari model yang didapat. Nah, cara menghitungnya sama ya. Jadi pertama berarti kita kan perlu data ini ya. Ya, kalau ini perlu data ini dikurangi 8 jumlah data N dikurangi 2, ada 2 variabel X dan Y ya. Nah, maka kita dapatkan kesalahan baku dari model
atau estimasi model yang kita buat di sini. Ini sekitar ini, sebesar ini ya, 6,15. Selanjutnya yang perlu kita cek lagi adalah ini ya, kesalahan baku untuk model, artinya keseluruhan ya. Nah, di sini juga ada kesalahan baku tetapi untuk koefisien regresi. Jadi ini lebih detail atau lebih mengerucut, lebih spesifik ya. Kesalahan bakunya untuk siapa? Untuk apa? Untuk koefisien regresi. Regresi di sini kan tadi ada ini kan diprediksi ya. Nah, nilai B di sini ya. Ini kan berupa prediksi. Nah, di sini karena dia estimasi atau prediksi, maka dia juga punya kesalahan baku atau standar error, koefisien regresinya di sini ya. Nah, cara kita ngeceknya adalah dengan ini, kita menghitung dengan menggunakan rumus ini, standar error dari model ya, standar error di sini ya. Nah, kemudian kita bagi dengan sigma dari X kuadrat dikurangi ini rumusnya. Oke, ketemu ini errornya ya. Nah, kita hitung di sini mana error. Ini ya, standar errornya ini ya standar errornya. Dari rumus ini SE ya dibagi akar ya, akar E10 nya ya, jadi total dari X dikurangi dengan C10 dikuadratkan, C10 ini dikuadratkan dibagi 8 gitu ya. Nanti silakan dicoba dipelajari ya, nanti akan ada data lain yang bisa dipelajari sehingga mungkin akan lebih paham ya. Standar error dari koefisien. Jadi nanti cara belajarnya adalah lihat dari materi di sini ya, kemudian diterapkan pada Excel gitu. Oke, kemudian selanjutnya lagi ada UJF. UJF itu untuk apa? Ini adalah untuk mengetahui ya. Nah, ini sebenarnya yang menjawab hipotesis apakah pengaruh iklan promosi itu berpengaruh terhadap penjualan. Nah, kita bisa cek dari UJF di sini ya. Cara ngeceknya adalah kita menggunakan pengujian UJF-nya di sini ya. Mendapatkan UJF-nya di sini dari mana? Kalau secara hitungan manual adalah R kuadrat ini koefisien determinasi ya, dibagi K ini jumlah variabelnya, ada 2 yakni X dan Y tadi, dikurangi 1 ya, seperti ini. Oke, nah, kita hitung dulu ya nilai F di sini. Nah, ini adalah F hitung ya, ini adalah F hitung. Nanti kemudian kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya di sini cara mendapatkannya di sini ya. Nanti ada dua parameter di sini ya. K-1 sama N-K. Nanti kita hitung dengan Excel. Lihat dengan Excel ya. Nanti kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila F hitungnya di sini lebih besar dari F tabel, maka di sini adalah disimpulkan variabel dari iklan itu memang mempengaruhi dari penjualan begitu. Nah, atau istilahnya di sini variabel modelnya sudah bagus begitu untuk memprediksi. Kita lihat dengan perhitungan ini ya, GF. Oke, GF di sini. Nah, pertama ini kita menghitung dulu atas dulu coba ya, misalnya di sini
atasnya, sama bawahnya kita buat sendiri-sendiri supaya tidak bingung. Nah, misalnya di sini. Jadi, kayak kita kasih gambar ya. Nah, jadi ini ke sini nih. Nah, ini ke sini. Jadi R kuadrat dibagikan minus 1. Ini adalah ya kuadrat, ini kuadrat ini dibagi K minus 1 begitu. Oke, terus ini bawahnya sini. Nah, ini kita bagi ketemu ya, hitungnya sekian. Kemudian kita menghitung F tabelnya. Cara menghitungnya begini. Nah, ini ya. Cara menghitungnya begini. Jadi di sini nanti nah ini ya. Jadi sama dengan ya. Nah, saja F terus inverse di sini ya. Oke, begini ya, inverse. Nah, di sini apa probabilitas yang mau dites di sini kan pasti 5% biasanya. Ya, 5%, kita gunakan 5%. 5%, 0,5. Nah, degree of freedom-nya ini. Degree of freedom 1, degree of freedom 2. Nah, K-nya ada berapa? K-nya ada 2 ya. 2 dikurangi 1. Ya. Kemudian jumlah datanya N, 8 dikurangi K. K-nya 2, jumlah datanya 8, berarti 6 ya. Oke. Begini. Enter. Yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita membuka tabel F itu mungkin agak ribet ya. Kita buka filenya begitu. Dengan Excel kita juga bisa mendapatkan dari F tabel ini. Caranya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang didapatkan ini memang ada pengaruh ya, memang ada pengaruh antara promosi ini dan penjualan begitu. Nah, ini dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari nilai F-nya di sini. Hitungnya ya. Begitu. Kemudian kita juga bisa diperinci lebih detail ya. Kalau uji F di sini secara keseluruhan menyatakan bahwa variabel X atau promosi mempengaruhi penjualan ya. Nah, kalau uji T di sini lebih detail, artinya lebih terperinci apakah koefisien dari X-nya ya, koefisiennya kan tadi ini nilainya adalah B tadi ya. Nah, nilai B di sini apakah memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap penjualan. Jadi lebih detail ini, lebih spesifik. Maka kita gunakan UJT. Cara ngitungnya UJT adalah nilai koefisien B ya, B-nya ya, itu dibagi dengan standar error dari koefisien regresi. Errornya kan kita dapatkan dari hitung sebelumnya. Nah, errornya kita dapatkan dari hitung sebelumnya. Nah, ini tadi ya, ini ya. Jadi nilai dari B di sini, nah nilai B-nya ini ya. Nah, nilai B-nya kan 1,5 ya. Ini dibagi dengan standar error koefisien regresi. Gitu. Maka didapatkan T hitung. Kemudian T hitung di sini kita bandingkan dengan T tabel. Nah, kita cek di sini T tabelnya kalau menggunakan tabel T bisa, kita juga bisa menggunakan hitung dengan Excel. Caranya ya dengan T yang inverse ya. Inverse ini 2
Nah, probability-nya 5% ya, 0,05. Nah, degree of freedom-nya N-1 ya. Jadi jumlah data dikurangi 1 ya. Kan jumlah datanya. Oke, nah, sama dengan ini. Itu ya, cara mencari nilai T. Nah, kita bandingkan, ternyata T hitungnya lebih dari T tabel. Maka disimpulkan sudah tepat. Artinya ini pengaruh variabel X, yakni iklan ya. Variabel iklan itu signifikan mempengaruhi penjualan berdasarkan nilai T hitung di sini yang lebih besar dari gitu ya. Nah, itu kesimpulan hasil analisa regresi dari dua variabel ini. Perhitungannya seperti ini, nanti silakan dicoba ya dengan contoh yang lainnya. Oke, ini ya, ini perhitungan konsepnya. Ini konsepnya. Silakan dicoba dipraktekkan gitu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa biaya iklan, pengaruh iklan begitu ya, itu berpengaruh terhadap penjualan. Pengaruhnya itu positif. Tahu positif dari mana? Positif dari nilai koefisien B ini yang nilainya positif 1,5 ya, 1,5 kan ya ini ya. Nah, kalau misalnya dari hitung-hitungannya negatif ya berarti negatif pengaruhnya ya kan. Nah, berarti di sini pengaruhnya positif. Artinya semakin tinggi iklannya, banyak iklannya, maka penjualannya akan semakin banyak, semakin tinggi pula begitu. Nah, ini kesimpulan yang didapatkan. Nah, ini pengaruhnya signifikan, pengaruhnya nyata, gitu ya. Dan dari apa? Dapatkan dari usil uji T di sini yang mana T hitungnya lebih dari T tabel. Ya. Nah, ini secara spesifik, secara umum keseluruhan dari model yang didapat, modelnya sudah bagus, tepat uji mana lebih dari F hitungnya lebih dari F tabel ya. Berapa kuat hubungan dari model ini, dari pengaruh iklan terhadap penjualan, seberapa kuat nilainya. Nah, kita bisa lihat dari RR kuadrat koefisien determinasi yang mana hampir mendekati 1 atau nilainya 74%. Ini menunjukkan suatu yang penilaian dari hasil analisa regresi yang kita buat. Gitu. Hasil dari ini bisa kita menguatkan keputusan bahwa memang iklan di sini ya perlu ditingkatkan agar penjualan meningkat. Jadi semuanya ini bergantung kepada data yang kita punya. Jadi variabel yang mau kita analisis regresinya. Jadi datanya harus benar-benar fakta dan kalau bisa banyak begitu supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang benar ya dan implikasinya juga menjadi oke baik. Ini ya yang mungkin kita pelajari untuk hari ini dan saya harapkan nanti dipraktekkan nanti akan di sini ada ini ada tugas ya, ada tugas. Nah, jadi nanti datanya ini ya, datanya ini silakan dikerjakan seperti contoh di sini. Seperti contoh di sini. Oke, seperti contoh di sini. Ya. Nah, dengan menggunakan data dari ini tugas yang kedua ya. Oke, jadi ini tugasnya secara manual aja dulu ya. Tugasnya secara manual ya. Tugasnya secara manual artinya dikerjakan dengan menggunakan Excel begitu. Nah,
Jadi untuk yang pertama kita menggunakan Excel dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita akan gunakan dengan menggunakan software SPSS. Begitu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Saya akhiri ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.